Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, aroma nasi goreng yang sengaja Dinda masak dengan bumbu melimpah menyebar ke seluruh penjuru rumah. Ini adalah bulan pertama pernikahannya dengan Raka, pria yang ia yakini sebagai cinta sejatinya. Selama masa pacaran, Raka adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian. Ia berjanji akan membangun istana kebahagiaan untuk Dinda. Namun, istana itu ternyata memiliki seorang ratu lain yang berkuasa, Ibu Siti, ibu mertuanya. Dinda memutuskan untuk tinggal di rumah mertuanya atas permintaan Raka, yang beralasan ingin menemani ibunya yang sudah sendiri. Dinda, dengan hati tulusnya, menyetujui. Ia berpikir, berbakti pada orang tua suami adalah bagian dari ibadah. Dinda menata 3 piring di meja makan dengan rapi. 1 untuknya, 1 untuk Raka, dan 1 untuk Ibu Siti. Ia menuangkan teh hangat ke dalam cangkir, memastikan tingkat kemanisannya pas sesuai selera mertuanya. Harapannya sederhana, ia hanya ingin memulai hari dengan senyuman dan suasana yang hangat. Namun, harapan seringkali hanya menjadi angan di rumah ini. Sosok Ibu Siti muncul dari kamarnya, wajahnya sudah tertekuk masam bahkan sebelum ia mencicipi apapun. Ia duduk di kursi utama meja makan, memandangi hidangan di depannya dengan tatapan merendahkan. Nasi goreng lagi? Kamu tidak bisa masak yang lain. Suara Ibu Siti terdengar tajam, memecah keheningan pagi. Dinda tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa perih di hatinya. Maaf, Bu. Kemarin Raka bilang lagi ingin makan nasi goreng. Besok Dinda masakan sayur lodeh kesukaan Ibu, ya? Raka keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia duduk di sebelah Dinda dan langsung menyendok nasi goreng ke piringnya. Wah, wangi sekali, ucapnya pelan, lebih terdengar seperti gumaman untuk dirinya sendiri. Ibu Siti mendengus. Wangi saja tidak cukup. Lihat ini, nasinya terlalu lembek, warnanya juga pucat. Dulu Laras, mantan Raka yang anak pejabat itu, kalau membuat nasi goreng bumbunya terasa, warnanya cantik. Dia memang dari keluarga terpandang, jadi soal masakan mewah sudah biasa, cerocosnya sambil mengaduk-aduk nasi di piringnya tanpa minat. Hati Dinda seperti diremas. Lagi-lagi Laras. Nama itu seolah menjadi hantu yang selalu disebut-sebut untuk menunjukkan betapa rendahnya Dinda di mata Ibu Siti. Raka, suaminya, hanya diam. Ia terus makan seolah tidak mendengar ucapan ibunya. Tidak ada pembelaan, tidak ada tatapan yang menenangkan untuk istrinya. Keheningan Raka terasa lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Dinda menunduk, kehilangan selera makannya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar sarapan ini cepat selesai. Rutinitas menyakitkan itu terus berlanjut setiap hari. Siang hari, saat Raka bekerja, adalah waktu bagi Dinda untuk menerima rentetan perintah dan kritikan. Cara Dinda menyapu lantai salah, cara ia menyetrika kemeja Raka kurang licin, bahkan posisi pot bunga di teras pun tak luput dari komentarnya. Ibu Siti seringkali duduk di sofa ruang tengah sambil menelepon teman-temannya, sengaja mengeraskan suaranya agar Dinda bisa mendengar. Ia akan membanggakan menantu teman-temannya yang bekerja sebagai manajer bank, yang baru saja membelikan mertuanya perhiasan berlian, atau yang mengajak keluarganya berlibur ke luar negeri. Iya, Jeng. Beruntung sekali kamu punya menantu seperti itu. Lah, aku? Dapatnya ya begini ini. Jangankan dibelikan berlian, bisa masak enak saja sudah syukur. Ucapnya di telepon, sambil melirik sinis ke arah Dinda yang sedang mengepel lantai. Dinda hanya bisa menghela napas, menguatkan hatinya yang terasa semakin tipis. Ia mencoba menganggap semua ini sebagai ujian awal pernikahan. Ia percaya, suatu saat nanti, Raka akan melihat ketulusannya dan Ibu Siti akan luluh hatinya. Ia terus melayani keduanya tanpa pernah mengeluh. Ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan segalanya dan tidur larut malam, setelah memastikan seluruh rumah rapi. Ia serahkan seluruh waktunya untuk keluarga kecil ini, berharap pengorbanannya akan dihargai. Suatu sore, saat Dinda sedang membersihkan gudang belakang, ia menemukan sebuah album foto lama. Di dalamnya, ada foto-foto masa muda Raka. Ada satu foto yang menarik perhatiannya, foto Raka bersama seorang wanita cantik dan modis. Laras. Dinda bisa menebaknya dari cara Ibu Siti mendeskripsikannya. Di foto itu, mereka tampak serasi. Tiba-tiba Ibu Siti muncul di pintu gudang. Sedang apa kamu? Mengintip masa lalu anak saya? Tanyanya ketus. Ia merebut album foto itu dari tangan Dinda. Tidak usah kamu lihat-lihat. Kamu dan dia itu bagai bumi dan langit. Laras itu dari keluarga kaya,
pendidikannya tinggi. Dulu dia sering membawakan saya tas mahal, parfum dari Paris. Kamu bisa apa? Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud, ucapan Dinda terpotong. Sudah. Kembali sana ke dapur. Jangan membuang waktu melihat hal yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Bentak Ibu Siti sebelum menutup pintu gudang dengan keras. Dinda kembali ke dapur dengan hati yang berat. Kata-kata mertuanya seperti belati tajam yang terus mengiris pertahanannya. Ia mencoba mencari Raka saat suaminya pulang kerja, berharap mendapatkan sedikit kekuatan. Namun, Raka selalu tampak lelah dan enggan membahas apapun yang berkaitan dengan ibunya. Kamu sabar saja, ya. Ibu memang seperti itu, hanya itu kalimat andalan yang keluar dari mulutnya. Kesabaran seperti apa lagi yang harus ia berikan? Malam itu, puncak dari segala rasa sakitnya datang tanpa ia duga. Setelah memastikan Raka dan ibu mertuanya tidur, Dinda membersihkan ruang tengah yang sedikit berantakan. Saat ia sedang merapikan bantal sofa, ia mendengar suara Ibu Siti berbicara di telepon dari kamarnya yang pintunya sedikit terbuka. Dinda tidak sengaja mendengar namanya disebut, dan ia pun menghentikan gerakannya. Dia masih di luar, sedang beres-beres. Rajin sekali, kan? Ibu Siti tertawa di seberang telepon. Ada jeda sejenak, lalu ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan namun masih bisa terdengar jelas oleh Dinda. Kamu benar. Aku ini dapat menantu atau pembantu gratis? Sama saja. Setidaknya aku tidak perlu bayar art lagi, kan? Lumayan, hemat pengeluaran bulanan. Soal Raka, biarkan saja dulu. Nanti kalau dia sudah mapan, cari istri baru yang lebih berkelas juga gampang. Dunia Dinda seakan runtuh saat itu juga. Kakinya lemas, kain lap yang ada di tangannya jatuh ke lantai tanpa suara. Jadi, selama ini ia hanya dianggap sebagai pembantu gratis? Pengorbanannya, ketulusannya, cintanya, semuanya tidak ada artinya. Ia hanyalah sebuah solusi sementara sampai Raka menemukan pengganti yang lebih pantas. Rasa sakit itu begitu hebat. Namun anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanyalah perasaan dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Di sudut ruang tengah yang remang-remang itu, Dinda berdiri mematung. Sesuatu di dalam dirinya telah mati. Harapannya, cintanya, dan kepercayaannya pada pernikahan ini, semuanya telah hancur lebur. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Raka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara dengkuran halus suaminya terdengar teratur, menandakan ia tidur dengan nyenyak tanpa beban. Sebuah ironi yang menyakitkan. Di sini Dinda sedang berjuang dengan serpihan hatinya yang hancur, sementara pria di sebelahnya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, tertidur pula seolah tidak ada masalah apapun di dunia ini. Kalimat, pembantu gratis, dari ibu mertuanya terus terngiang di kepalanya, berputar-putar seperti kaset rusak. Setiap kata terasa seperti cambukan yang meninggalkan bekas luka tak kasat mata. Ia memutar tubuhnya, menghadap Raka. Dulu, menatap wajah suaminya saat tidur selalu memberinya kedamaian. Tapi malam ini, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia mencoba mengingat-ingat, kapan terakhir kali Raka membelanya? Kapan terakhir kali Raka bertanya tentang perasaannya? Kapan terakhir kali Raka memujinya? Jawabannya tidak ada. Raka selalu berada di sisi ibunya, entah secara aktif maupun pasif. Diamnya adalah persetujuan. Senyum tipisnya adalah pembenaran atas setiap hinaan yang dilontarkan ibunya. Dinda memutuskan, ia harus bicara. Ia tidak bisa lagi memendam semua ini sendirian. Besok, ia akan meminta waktu Raka untuk berbicara dari hati ke hati. Mungkin, hanya mungkin, jika ia menjelaskan perasaannya, Raka akan mengerti. Mungkin suaminya itu hanya tidak sadar betapa dalam luka yang telah ditorehkan oleh ibunya. Dengan secercah harapan terakhir yang coba ia kumpulkan, Dinda akhirnya memejamkan mata, menanti fajar datang. Keesokan malamnya, setelah Ibu Siti masuk ke kamarnya, Dinda memberanikan diri. Ia menghampiri Raka yang sedang asyik bermain game di ponselnya di ruang keluarga. Dinda duduk di sampingnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk memulai. "Mas, ada yang mau aku bicarakan," ucap Dinda lembut. Raka tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. "Bicara saja," jawabnya singkat. Jari-jarinya masih lincah menari di atas layar. "Bisa kita bicara baik-baik? Aku butuh perhatianmu sebentar," pinta Dinda, suaranya sedikit bergetar. Raka menghela napas dengan kasar, seolah terganggu. Ia meletakkan ponselnya. Iya, mau bicara apa? Soal ibu lagi?" tanyanya dengan nada lelah. Hati Dinda mencelos.
Bahkan sebelum ia mulai, Raka sudah memasang dinding pertahanan. Mas, aku merasa tidak dihargai di rumah ini. Ibu selalu membanding-bandingkan aku, merendahkanku. Dan kamu hanya diam, kata Dinda, menahan sekuat tenaga agar suaranya tidak pecah. Raka memutar bola matanya. Ya Tuhan, Dinda. Itu lagi. Kamu ini kenapa sih? Ibu kan memang begitu orangnya, ceplas-ceplos. Harusnya kamu mengerti, beliau itu orang tua. Jangan dimasukkan ke hati. Bukan soal ceplas-ceplos, Mas. Ini soal harga diri. Aku ini istrimu. Aku butuh kamu untuk membelaku, atau setidaknya menunjukkan kalau kamu ada di pihakku, desak Dinda. Pihak? Ini bukan perang, Dinda. Ini keluarga. Suara Raka mulai meninggi. Kamu sebagai menantu harusnya lebih pintar mengambil hati ibu, bukan malah mengeluh terus-menerus kepadaku. Aku ini pulang kerja sudah capek. Jangan ditambah lagi dengan drama rumah tangga seperti ini. Kata, drama, terasa seperti tamparan keras bagi Dinda. Jadi, semua rasa sakitnya, semua air matanya yang ia tahan, hanya dianggap sebagai sebuah drama. Jadi, ini semua salahku, tanya Dinda dengan suara lirih. Aku tidak bilang begitu. Tapi cobalah introspeksi diri. Mungkin ada sikapmu yang tidak berkenan di hati ibu. Sudahlah, aku lelah. Aku mau tidur, pungkas Raka. Ia bangkit dan meninggalkan Dinda sendirian di ruang keluarga yang terasa dingin dan kosong. Harapan terakhir Dinda padam sudah. Ia kini sadar sepenuhnya. Ia sendirian dalam pernikahan ini. Suaminya bukan hanya seorang anak mama yang lemah. Ia adalah bagian dari masalah itu sendiri. Ia adalah duri dalam selimut, yang menusuknya secara perlahan saat ia mencoba mencari kehangatan. Malam itu, Dinda tidak lagi merasakan sakit. Yang ada hanyalah mati rasa. Ia sudah sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Beberapa hari berikutnya, Dinda menjadi lebih pendiam. Ia tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa, namun tanpa emosi. Ia memasak, membersihkan rumah, dan melayani suami serta mertuanya seperti robot. Raka dan Ibu Siti tampaknya tidak menyadari perubahan itu, atau mungkin mereka tidak peduli. Bagi mereka, selama semua pekerjaan rumah beres, semuanya baik-baik saja. Perubahan lain yang Dinda sadari, adalah Raka menjadi semakin posesif dengan ponselnya. Ponsel itu seolah menempel di tangannya. Ia sering tersenyum-senyum sendiri saat melihat layar, dan akan segera menyembunyikannya jika Dinda mendekat. Kecurigaan mulai tumbuh di benak Dinda, namun ia mencoba menepisnya. Ia tidak mau menambah luka baru di atas luka yang sudah menganga. Namun, takdir seolah ingin membuka semua kebusukan itu di depan matanya. Suatu sore, Raka sedang mandi. Ponselnya yang ia letakkan di atas nakas bergetar dan berbunyi terus-menerus. Awalnya Dinda mengabaikannya. Namun, bunyi notifikasi yang bertubi-tubi itu terasa mengganggu. Dengan niat hanya ingin memberitahu Raka siapa yang mengirim pesan, Dinda mendekati nakas. Layar ponsel itu menyala, menampilkan serangkaian pesan dari sebuah kontak bernama Maya Kantor. Jantung Dinda berdebar kencang saat matanya menangkap isi pesan yang tertera di layar notifikasi, tanpa harus membuka kuncinya. Sayang, kapan kamu ajak aku makan di tempat mewah lagi? Istrimu yang kampungan itu pasti belum pernah, kan? Napas Dinda tercekat. Tangannya gemetar hebat. Kampungan. Kata itu seolah menjadi cap resmi untuk dirinya. Dengan tangan yang bergetar, didorong oleh rasa sakit dan penasaran yang luar biasa, ia membuka panel notifikasi untuk melihat lebih banyak. Matanya nanar membaca balasan dari Raka beberapa jam sebelumnya. Sabar ya, aku juga muak di rumah. Nanti kalau proyek baruku berhasil, kita bisa pergi jauh dari sini. Tubuh Dinda terasa lemas. Muak di rumah? Rumah yang ia rawat dengan segenap jiwa dan raganya? Rumah yang ia harapkan menjadi surganya? Rasa mual naik ke kerongkongannya. Ini adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Di saat ia berjuang sendirian menghadapi ibu mertuanya, suaminya justru sedang merencanakan pelarian dengan wanita lain. Belum cukup, jarinya tanpa sadar menggulir sedikit ke atas, mencari percakapan sebelumnya. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahannya. Kalimat dari Raka untuk wanita itu. Andai saja aku menikah denganmu, hidupku pasti lebih berwarna. Saat itu juga, Dinda tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Semuanya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan kelam. Ia meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya, persis seperti posisi semula. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar,
seperti musik latar dari akhir sebuah cerita tragis. Cerita tentang cintanya. Di dalam hati Dinda, sebuah keputusan telah dibuat. Keputusan yang tegas, dingin, dan tidak akan bisa diganggu-gugat. Permainan ini harus segera diakhiri. Dan ia tidak akan pergi sebagai pihak yang kalah. Sejak malam penemuan pesan di ponsel Raka, Dinda berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia membangun sebuah benteng es di sekeliling hatinya, begitu tinggi dan tebal hingga tidak ada lagi hinaan atau sindiran yang bisa menembusnya. Ia tidak lagi mencoba mencari validasi, tidak lagi mengharapkan kehangatan. Ia bergerak di dalam rumah itu seperti bayangan, menjalankan semua tugasnya dengan presisi mekanis. Wajahnya datar, tanpa senyum, namun juga tanpa air mata. Ia memasak makanan kesukaan Raka dan Ibu Siti, membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau, dan menyiapkan semua kebutuhan mereka sebelum diminta. Efisiensinya meningkat pesat, karena kini ia bekerja tanpa melibatkan perasaan. Anehnya, perubahan ini justru membuat Ibu Siti semakin tidak nyaman. Ia terbiasa melihat Dinda menunduk sedih, atau setidaknya menunjukkan raut wajah terluka setiap kali ia melontarkan kata-kata pedas. Reaksi itu memberinya kepuasan, sebuah penegasan atas kuasanya di rumah itu. Namun, Dinda yang sekarang memberinya tatapan kosong yang sulit diartikan. Ia tidak bisa lagi memancing emosi menantunya, dan itu membuatnya geram. Ia merasa seolah-olah kendalinya mulai hilang. Maka, ia pun meningkatkan intensitas serangannya, mencoba segala cara untuk meruntuhkan tembok pertahanan Dinda. "Dinda, kopi ini terlalu pahit. Kamu mau meracuni saya?" teriak Ibu Siti suatu pagi, padahal takaran kopinya sama seperti biasa. Dinda hanya menoleh sejenak dari cucian piring. "Akan saya buatkan yang baru," jawabnya datar, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada permintaan maaf yang memohon, tidak ada raut panik. Di lain waktu, Ibu Siti sengaja menumpahkan kuah soto ke lantai yang baru saja dipel Dinda hingga bersih. "Astaga, tangan Ibu licin sekali. Maaf ya, kamu jadi harus kerja 2 kali," ucapnya dengan nada pura-pura menyesal yang kentara. Dinda mengambil kain pel tanpa berkata sepatah kata pun, membersihkan tumpahan itu dalam diam, lalu melanjutkan pekerjaannya yang lain. Ibu Siti yang menontonnya hanya bisa menggigit bibir karena kesal. Reaksi dingin Dinda membuatnya merasa seperti orang bodoh. Raka, di sisi lain, tampak menikmati perubahan ini. Baginya, Dinda yang pendiam berarti tidak ada lagi keluhan. Tidak ada lagi drama yang mengganggunya sepulang kerja. Ia menganggap istrinya akhirnya belajar menerima keadaan dan tahu diri. Ia tidak menyadari kekosongan di mata Dinda setiap kali mereka berada di satu ruangan. Ia tidak merasakan dinginnya sisi ranjang yang mereka bagi. Baginya, selama rumah bersih, makanan tersedia, dan tidak ada lagi rengekan, hidupnya sempurna. Ia semakin banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, seringkali tersenyum sendiri, dan Dinda tahu persis siapa yang menjadi sumber senyuman itu. Namun, ia tidak lagi peduli. Rasa cemburu dan sakit hatinya telah mati, terkubur di bawah puing-puing pengkhianatan. Kondisi terus memburuk. Ibu Siti, yang kehabisan cara untuk menyakiti Dinda secara verbal, mulai memberikan perintah-perintah yang tidak masuk akal. Ia menyuruh Dinda mencuci semua gorden di rumah dalam 1 hari, padahal jumlahnya sangat banyak. Ia meminta Dinda menata ulang seluruh isi gudang yang berantakan. Ia bahkan menyuruh Dinda memijat kakinya setiap malam sebelum tidur, sebuah tugas yang membuat Dinda harus menahan rasa mualnya. Dinda melakukan semuanya tanpa protes. Tenaganya memang terkuras habis, tapi hatinya tetap beku. Setiap perintah yang ia jalankan, setiap perlakuan tidak adil yang ia terima, hanya menjadi bahan bakar yang menguatkan tekad di dalam dirinya. Ia mengumpulkan setiap serpihan rasa sakit, mengubahnya menjadi baja untuk melapisi tulang punggungnya. Puncaknya terjadi pada suatu pagi di akhir pekan. Dinda sedikit kurang sehat. Kepalanya pusing dan badannya terasa pegal, mungkin karena kelelahan. Akibatnya, ia bangun sedikit lebih lambat dari biasanya. Ketika ia keluar dari kamar, Raka dan Ibu Siti sudah duduk di meja makan yang masih kosong. Wajah Ibu Siti merah pada menahan amarah. "Jam berapa ini? Kamu pikir kamu ini nyonya besar di rumah ini, bisa bangun seenaknya?" bentak Ibu Siti begitu melihat Dinda. Suaranya menggelegar, membuat kepala Dinda semakin berdenyut. "Maaf, Bu. Badan saya kurang enak," jawab Dinda pelan. "Alasan? Sakit sedikit saja sudah manja. Kamu kira saya dan Raka tidak butuh makan? Kamu pikir perut kami bisa diisi dengan alasanmu itu?" cerocos Ibu Siti tanpa henti. Raka, yang duduk di sana, hanya menunduk sambil memainkan ponselnya.
Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya untuk menanyakan kondisi istrinya atau menenangkan ibunya. Keberadaannya di sana hanya sebagai penonton bisu yang menyetujui setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Dinda menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pusing di kepalanya. Ia berjalan menuju dapur untuk segera membuat sarapan. Namun, Ibu Siti belum selesai. Ia bangkit dari kursinya dan mengikuti Dinda ke dapur. "Dengar ya." Ibu Siti menggebrak meja dapur, membuat beberapa peralatan masak bergetar. Ia menunjuk lurus ke wajah Dinda dengan telunjuknya. Matanya melotot penuh kebencian. "Saya sudah muak dengan semua sandiwaramu ini. Mulai hari ini, saya mau kita perjelas semuanya." Dinda diam, menatap lurus ke mata mertuanya. Tembok es di hatinya membuatnya tenang luar biasa. "Sekarang, tugas kamu di sini jadi pembantu. Paham? Tugasmu melayani aku dan anakku. Kamu harus mengurus semua kerjaan rumah. Dari mencuci, memasak, menyetrika, membersihkan toilet, semuanya. Tidak ada lagi status menantu atau istri. Kamu di sini adalah pelayan kami." Suara Ibu Siti semakin meninggi, dipenuhi dengan kemenangan. Ia berhenti sejenak, mengambil napas, lalu melanjutkan dengan kalimat pamungkasnya. "Kalau kamu tidak mau, silahkan angkat kaki dari sini. Pergi sekarang juga dan jangan pernah kembali." Itu adalah sebuah ultimatum. Sebuah deklarasi perang terbuka. Ibu Siti mengatakannya dengan keyakinan penuh bahwa Dinda tidak akan berani pergi. Ia yakin Dinda, perempuan biasa yang sebatang kara menurutnya, akan menangis, memohon ampun, dan menerima status barunya sebagai pembantu dengan patuh. Raka yang mendengar teriakan ibunya dari ruang makan, sama sekali tidak bergeming. Ia mungkin menganggap ini adalah cara yang tepat untuk mendidik istrinya. Namun, reaksi Dinda di luar dugaan mereka. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, ia menatap mata Ibu Siti dengan tatapan yang dingin dan tajam, tatapan yang belum pernah mertuanya lihat sebelumnya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. "Baik, Bu," ucapnya dengan suara yang tenang dan jelas. "Saya mengerti." Ketenangan Dinda yang tidak wajar itu justru membuat Ibu Siti merinding. Ada sesuatu dalam tatapan menantunya yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ia baru saja melakukan kesalahan besar. Raka yang akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya juga merasakan keanehan yang sama. Suasana dapur mendadak menjadi tegang dan senyap. Mereka mengharapkan drama, air mata, dan permohonan. Yang mereka dapatkan justru ketenangan yang mengerikan, sebuah pertanda badai yang akan datang. Setelah mengucapkan dua kata yang membekukan suasana itu, Dinda berbalik badan. Ia berjalan melewati ambang pintu dapur, melintasi ruang makan tempat Raka masih duduk terpaku, dan berjalan lurus menuju kamar tidur mereka. Setiap langkahnya terasa mantap dan terukur. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Di dalam kepalanya, semuanya sudah sangat jelas. Ultimatum dari Ibu Siti bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah gerbang pembuka. Gerbang menuju kebebasan yang selama ini ia nantikan. Di dalam kamar, ia membuka lemari pakaiannya. Matanya memindai deretan baju yang tergantung di sana. Sebagian besar adalah pakaian sederhana yang ia bawa dari rumahnya dulu. Beberapa lainnya adalah pemberian dari Raka saat awal pernikahan, pemberian yang kini terasa hambar dan penuh kepalsuan. Tanpa sentimen, ia menarik sebuah koper berukuran sedang dari atas lemari. Ia membukanya di atas ranjang dan mulai memasukkan barang-barangnya. Bukan semua barang, hanya yang benar-benar miliknya. Baju-bajunya, beberapa buku favoritnya, dan sebuah kotak kayu kecil berisi kenangan dari almarhum orang tuanya. Ia sengaja meninggalkan semua barang pemberian Raka dan Ibu Siti. Ia tidak ingin membawa secuil pun kenangan dari rumah neraka ini. Sementara itu, di ruang makan, Ibu Siti dan Raka saling berpandangan. Keheningan yang ditinggalkan Dinda terasa menyesakkan. Dia benar-benar berkemas? Tanya Raka pada ibunya, suaranya terdengar ragu. Ibu Siti mendengus, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat goyah. "Halah, paling hanya menggertak. Mau kemana memangnya dia? Perempuan sepertinya tidak punya siapa-siapa. Nanti juga kalau uangnya habis, dia akan merangkak kembali ke sini minta maaf. Lihat saja," cibirnya, meskipun ada nada khawatir yang tidak bisa ia sembunyikan. Mereka berdua kemudian mendengar suara roda koper diseret di lantai. Tak lama kemudian, Dinda muncul di ambang pintu kamar. Ia berdiri tegak, memegang gagang koper dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tas selempang kecil. Penampilannya rapi, seolah ia hendak pergi berlibur, bukan terusir dari rumah.
Wajahnya tetap tenang, tatapannya dingin. Mau kemana kamu? Hah? Jangan berdrama. Saya bilang angkat kaki, bukan berarti kamu harus pergi sekarang juga. Bentak Ibu Siti, suaranya terdengar panik. Ia tidak menyangka gertakannya akan ditanggapi seserius ini. Dinda tidak menjawab. Ia hanya menatap Ibu Siti sejenak, lalu pandangannya beralih ke Raka yang kini sudah berdiri dengan wajah pias. Di mata suaminya, Dinda melihat keterkejutan dan sedikit kebingungan, tapi tidak ada penyesalan atau upaya untuk mencegahnya. Itu sudah cukup menjadi konfirmasi terakhir baginya. Ia mulai berjalan, menyeret kopernya melewati mereka berdua. Suara roda koper di lantai keramik menjadi satu-satunya bunyi di rumah itu, terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur menuju kehancuran mereka. Dinda, kamu mau kemana? Raka akhirnya bersuara, mencoba meraih lengan istrinya. Dinda berhenti. Tanpa membalikkan badan, ia berkata dengan suara yang datar dan tanpa emosi. Ke tempat di mana saya dihargai sebagai manusia, bukan sebagai pembantu. Setelah itu, ia menepis tangan Raka dengan lembut namun tegas, dan melanjutkan langkahnya menuju pintu depan. Ia membuka pintu itu tanpa ragu. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya, terasa begitu hangat dan menjanjikan. Ia melangkah keluar, menuruni teras kecil, dan berjalan menuju gerbang. Ia tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Ia tidak ingin melihat lagi wajah-wajah yang telah memberinya luka begitu dalam. Dari jendela, Ibu Siti dan Raka hanya bisa melongo melihat punggung Dinda yang semakin menjauh. Mereka masih setengah tidak percaya. Wanita yang selama ini mereka anggap lemah, penurut, dan tidak berdaya, baru saja berjalan keluar dari kehidupan mereka dengan kepala tegak. Lihat, anak itu benar-benar pergi. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Umpat Ibu Siti, lebih untuk menutupi rasa paniknya. Raka tidak menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat menelepon Dinda. Mungkin dengan sedikit bujukan, istrinya akan kembali. Ia masih berpikir ini hanyalah amarah sesaat. Dinda berdiri di luar gerbang, mengeluarkan ponselnya sendiri, bukan untuk menunggu telepon dari Raka, melainkan untuk memesan taksi online. Saat itulah sebuah pemandangan yang tak terduga terjadi. Tepat ketika Dinda selesai melakukan pesanan di aplikasinya, sebuah mobil Alphard hitam legam yang sangat mewah dan mengkilap berhenti dengan mulus tepat di belakangnya. Kaca mobil yang gelap membuatnya terlihat semakin misterius dan mahal. Raka dan Ibu Siti, yang masih mengintip dari jendela, terperangah. Mobil semewah itu tidak mungkin sebuah taksi online. Pintu geser mobil itu terbuka secara otomatis. Seorang pria tinggi tegap berjas hitam rapi keluar dari dalam. Ia berjalan cepat menghampiri Dinda. Bukannya bertanya atau menyapa dengan biasa, pria itu justru berhenti sejenak, lalu membungkukkan badannya dengan sangat hormat. Sikapnya penuh devosi, seperti seorang abdi yang bertemu dengan junjungannya. Nona muda, sapa pria itu dengan suara yang dalam dan penuh respek. Kami sudah menunggu instruksi Anda. Dunia Raka dan Ibu Siti seakan berhenti berputar. Nona muda? Siapa yang dipanggil Nona muda? Dinda? Perempuan sederhana yang mereka hina setiap hari? Kebingungan melanda pikiran mereka. Dinda hanya mengangguk kecil kepada pria itu, seolah pemandangan ini adalah hal yang biasa baginya. Ia kemudian menyerahkan gagang kopernya, yang langsung diterima dengan sigap oleh pria berjas itu, dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Pria itu lalu membukakan pintu untuk Dinda dengan penuh hormat. Dinda masuk ke dalam mobil mewah itu, tanpa menoleh sedikit pun ke arah rumah yang baru saja ia tinggalkan. Pintu mobil tertutup, dan perlahan mobil itu melaju, meninggalkan Raka dan Ibu Siti yang masih mematung di balik jendela dengan mulut ternganga dan sejuta pertanyaan di kepala mereka. Siapa sebenarnya Dinda? Di dalam Alphard yang melaju hening, Dinda bersandar pada jok kulit yang terasa lembut dan sejuk. Aroma khas interior mobil mewah yang bersih dan menenangkan menjadi kontras yang begitu tajam dengan bau pengap dan penuh kepalsuan di rumah yang baru saja ia tinggalkan. Tidak ada lagi suara bentakan Ibu Siti, tidak ada lagi tatapan dingin Raka. Yang ada hanyalah keheningan yang nyaman dan deru halus mesin yang membawanya pergi, semakin jauh dari neraka dunianya. Pria berjas yang Dinda kenal sebagai Baskara, asisten kepercayaan ayahnya, duduk di kursi penumpang depan tanpa bersuara, menghormati privasi nona mudanya. Dinda menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Ia melihat seorang wanita dengan mata yang lelah, namun sorotnya menyeratkan ketegasan yang baru. Selama berbulan-bulan, pantulan di cermin menunjukkan sosok wanita yang selalu menunduk, berusaha keras menjadi tak terlihat agar tidak memancing amarah. Hari ini, wanita di pantulan itu menatap lurus ke depan. Ia melepas sebuah topeng yang sudah terlalu lama dan terlalu berat ia kenakan. Topeng wanita sederhana, lugu, dan butuh perlindungan.
Topeng itu ia ciptakan sendiri, dengan sebuah harapan naif bahwa ia bisa menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak memandang status, harta, atau nama besar keluarganya di belakang. Ia ingat percakapannya dengan sang ayah setahun yang lalu, saat ia pertama kali mengenalkan Raka. Ayahnya, seorang pria bijaksana dengan intuisi bisnis yang tajam, sudah menunjukkan keraguannya. Dinda, ayah tidak meragukan cintamu. Tapi apakah kamu yakin pria ini tulus? Menyembunyikan identitasmu itu sangat berisiko, kata ayahnya waktu itu. Dinda dengan keras kepala meyakinkan ayahnya. Justru ini caranya, ayah. Aku ingin dicintai sebagai Dinda, bukan sebagai Dinda putri tunggal pemilik Aditama Group. Aku lelah dengan pria yang mendekat hanya karena harta. Raka berbeda. Kenyataan menamparnya dengan begitu keras. Eksperimen cintanya gagal total. Raka tidak berbeda, ia mungkin bahkan lebih buruk. Ia tidak hanya menginginkan harta, tapi ia juga menginginkan istri yang bisa ia injak-injak, sebuah piala sekaligus pelayan. Dan Ibu Siti adalah cerminan dari keserakahan dan keangkuhan yang selama ini coba Dinda hindari. Mereka tidak mencintai Dinda yang sederhana, mereka justru menghinanya. Ironisnya, mereka menghina sosok palsu yang mereka dambakan dalam bentuk yang lain. Sosok istri kaya raya yang bisa mengangkat derajat mereka. Mobil mewah itu melewati gerbang yang menjulang tinggi, memasuki sebuah jalan pribadi yang diapit oleh taman-taman bergaya Eropa yang terawat sempurna. Di ujung jalan, berdiri sebuah mansion megah berwarna putih gading, dengan pilar-pilar besar dan jendela-jendela tinggi yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Ini adalah rumahnya. Tempat ia tumbuh dewasa, tempat di mana ia selalu menjadi seorang putri. Para penjaga di pos keamanan membungkuk hormat saat mobil melewatinya. Begitu mobil berhenti di lobi utama, beberapa pelayan berseragam sudah berbaris rapi di depan pintu. Baskara turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Dinda. Selamat datang kembali, Nona muda Dinda, sapa kepala pelayan, seorang wanita parubaya yang sudah mengabdi pada keluarganya sejak Dinda kecil. Dinda tersenyum tipis, senyuman tulus pertama setelah sekian lama. Terima kasih, Bei Inah. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya. Udara sejuk dan aroma bunga lili segar langsung menyambutnya. Semuanya terasa begitu familiar, namun sekaligus terasa asing setelah berbulan-bulan hidup dalam kesederhanaan yang dipaksakan. Ayahnya sudah menunggunya di ruang keluarga, sebuah ruangan luas dengan pemandangan langsung ke kolam renang dan taman belakang. Pria itu berdiri dari sofa kulitnya, wajahnya menunjukkan campuran antara kelegaan dan kemarahan yang tertahan. Kamu kembali, ucapnya, suaranya terdengar berat. Ia memeluk putrinya dengan erat. Ayah sudah tidak tahan mendengar laporan dari Baskara setiap hari tentang perlakuan mereka padamu. Dinda membalas pelukan ayahnya, merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Maafkan aku, ayah. Aku terlalu keras kepala. Bukan salahmu. Kamu hanya punya hati yang terlalu baik. Ayahnya melepas pelukan dan menatap putrinya lekat-lekat. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Dinda berjalan menuju jendela besar, menatap ke arah taman tempat ia biasa bermain saat kecil. Ia melihat pantulan dirinya sekali lagi, kali ini berlatar belakang kemewahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ia tidak akan lari lagi dari kenyataan ini. Sebaliknya, ia akan menggunakannya. Aku sudah selesai bermain, rumah-rumahan. Ayah, ucap Dinda, suaranya terdengar dingin dan mantap. Ia berbalik menghadap ayahnya. Sekarang, saatnya putri ayah kembali bekerja. Aku ingin kembali memegang proyek pengembangan bisnis yang dulu aku tangani. Ayahnya tersenyum puas. Ini adalah putrinya yang ia kenal. Seorang wanita cerdas, tangguh, dan tidak pernah takut mengambil keputusan. Tentu saja, posisimu sebagai direktur selalu menunggumu. Ada satu hal lagi, lanjut Dinda. Eksperimenku mungkin gagal, tapi aku mendapatkan data yang sangat berharga. Data tentang betapa busuknya beberapa manusia saat mereka merasa berkuasa. Dan aku rasa, mereka perlu diberi pelajaran. Ayahnya mengangguk, matanya berkilat tajam. Katakan apa yang harus ayah lakukan. PT Angkasa Jaya, perusahaan tempat Raka bekerja. Bukankah mereka adalah salah satu vendor kecil yang sangat ingin mendapatkan proyek terbaru dari Aditama Group? Benar. Mereka sudah mengajukan proposal berkali-kali, jawab ayahnya. Dinda tersenyum dingin. Senyuman yang akan menghantui Raka dan Ibu Siti di sisa hidup mereka. Batalkan semua kemungkinan kerjasama dengan mereka. Aku tidak mau perusahaan kita terkontaminasi dengan perusahaan yang mempekerjakan sampah. Ayahnya langsung mengambil ponselnya, menghubungi sekretarisnya. Tanpa basa-basi, ia memberikan perintah dengan suara tenang namun mematikan.
Putuskan semua negosiasi dan batalkan semua rencana kerjasama dengan PT Angkasa Jaya. Segera, masukkan perusahaan itu ke dalam daftar hitam kita. Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Dinda. Dan cari tahu semua data tentang karyawan bernama Raka Wiryawan di sana. Lacak jejak digitalnya, aktivitas perbankannya, semuanya. Saya mau laporan lengkap di meja saya besok pagi. Pastikan dia tidak akan pernah bisa bekerja lagi di industri ini. Setelah menutup telepon, ia menatap Dinda. Sudah cukup. Dinda mengangguk pelan. Untuk permulaan, sudah cukup, Ayah. Terima kasih. Ia merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ini bukan balas dendam yang didasari amarah buta, melainkan sebuah penegakan keadilan. Sebuah pelajaran yang harus diberikan kepada mereka yang merasa bisa menginjak-injak orang lain tanpa konsekuensi. Dinda kembali menatap keluar jendela, memandangi hamparan langit biru yang luas. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Permainan telah berubah, dan kini, ia yang memegang kendali. Di rumah kecil yang kini terasa hampa, Raka dan Ibu Siti masih dilanda kebingungan. Kepergian Dinda yang dramatis dan kemunculan mobil Alphard mewah itu, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Raka mencoba menelepon ponsel Dinda berkali-kali, namun yang terdengar hanyalah nada sibuk, yang kemudian berubah menjadi nada bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Sudah Ayah bilang, dia pasti hanya menyewa mobil itu untuk pamer. Seru Ibu Siti, mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Argumennya terdengar lebih seperti cara untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada sebuah fakta. Paling dia pergi ke rumah temannya. Nanti kalau sudah tidak punya uang, pasti kembali. Raka tidak seyakin itu. Sikap pria berjas yang membungkuk hormat, panggilan, nona muda. Semuanya terasa terlalu nyata untuk menjadi sebuah sandiwara. Ada bagian dari dirinya yang mulai merasa takut, sebuah firasat buruk yang merayap di benaknya. Siapa sebenarnya wanita yang selama ini tidur seranjang dengannya? Wanita yang ia sebut, kampungan, di belakangnya? Namun, egonya menolak untuk menerima kemungkinan terburuk. Ia memutuskan untuk mengabaikan firasatnya dan mencoba menjalani hari seperti biasa. Keesokan harinya, Raka berangkat kerja dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah masalah rumah tangga biasa yang sedikit berlebihan. Di kantor, ia berusaha menampilkan wajah ceria dan profesional. Ia memiliki target besar di depan mata. Sebuah proyek kerjasama raksasa dengan Aditama Group, konglomerat terbesar di negeri ini. Jika proyek ini berhasil ia dapatkan untuk perusahaannya, posisinya sebagai manajer sudah pasti di tangan. Ia bahkan sempat membual pada salah seorang rekan kerjanya di pantry. Tinggal selangkah lagi, bro. Proposal kita sudah di meja direksi Aditama. Kalau ini gol, siap-siap saja traktiranku, katanya dengan penuh percaya diri. Namun, sekitar pukul 10 pagi, suasana kantor yang tadinya tenang mulai berubah. Desas-desus mulai menyebar dari satu kubikel ke kubikel lain seperti api. Awalnya hanya bisikan, lalu berubah menjadi diskusi terbuka yang penuh kepanikan. Lo dengar nggak? Proyek Aditama Group katanya dibatalkan mendadak. Serius? Gila, padahal itu proyek terbesar kita tahun ini. Bisa goyang perusahaan kalau sampai batal. Katanya pihak Aditama marah besar, tapi tidak ada yang tahu alasannya apa. Jantung Raka mulai berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir ini hanyalah rumor. Tidak mungkin proyek sebesar ini dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Namun, firasat buruknya kembali menguat. Tak lama kemudian, interkom di mejanya berbunyi. Suara sekretaris direktur terdengar tegang. Pak Raka, Anda diminta ke ruangan Pak Direktur sekarang. Dengan langkah berat, Raka berjalan menuju ruangan direktur di ujung koridor. Atmosfer di luar ruangan itu sudah terasa mencekam. Beberapa kepala divisi tampak keluar masuk dengan wajah pucat. Raka mengetuk pintu dan masuk. Pak Tirtayasa, direkturnya, sedang berdiri menghadap jendela dengan tangan di pinggang. Begitu melihat Raka, ia berbalik. Wajahnya merah padam, tatapannya tajam seolah ingin menelan Raka hidup-hidup. Duduk, perintahnya dengan suara keras. Raka duduk di kursi dengan perasaan semakin tidak enak. Raka, saya tidak tahu masalah personal apa yang sudah kamu perbuat. Pak Tirtayasa memulai, suaranya bergetar karena marah. Tapi kamu baru saja menghancurkan perusahaan ini. Kamu baru saja membuat kita kehilangan klien terbesar yang pernah kita impikan. Raka terbelalak. Maksud Bapak? Masalah personal apa? Pak? Saya tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh, bentak Pak Tirtayasa sambil menggebrak meja. Pagi ini,
Aditama Group secara sepihak membatalkan seluruh rencana kerjasama dengan kita. Semua proposal ditolak, semua negosiasi dihentikan. Dan mereka memasukkan perusahaan kita ke dalam daftar hitam mereka. Tubuh Raka terasa dingin. Aditama Group. Nama itu terdengar seperti lonceng kematian. Tapi kenapa? Pak? Apa alasannya? Mereka tidak bilang detailnya. Suara direktur itu semakin meninggi. Mereka hanya mengatakan tidak akan pernah mau berbisnis dengan perusahaan yang mempekerjakan orang yang tidak beretika dan bermoral rendah seperti Anda. Nama Anda disebut secara spesifik. Raka, sekarang katakan pada saya, apa yang sudah kamu lakukan pada orang dari Aditama Group? Kepala Raka terasa kosong. Ia tidak kenal siapapun dari Aditama Group. Ia tidak pernah berurusan dengan mereka secara langsung. Pikirannya buntu. Wajah Dinda tiba-tiba melintas di benaknya, disusul dengan bayangan mobil Alphard mewah dan panggilan, Nona Muda. Mungkinkah? Tidak. Itu konyol. Itu tidak mungkin. Saya benar-benar tidak tahu. Pak, jawab Raka dengan suara gemetar. Pak Tirtayasa menatapnya dengan pandangan muak. Saya tidak peduli Anda tahu atau tidak. Yang jelas, Anda sudah menjadi racun bagi perusahaan ini. Anda dipecat, Raka. Efektif segera. Bereskan barang-barang Anda dan pergi dari sini dalam 1 jam. Dunia Raka runtuh seketika. Dipecat. Kata itu berdengung di telinganya. Karir yang ia bangun bertahun-tahun, promosi yang sudah di depan mata, semuanya hancur dalam sekejap. Dengan lunglai, ia berjalan kembali ke mejanya. Semua mata kini tertuju padanya. Tatapan mereka penuh dengan campuran antara kasihan dan tuduhan. Rekan kerja yang tadi pagi ia ajak bicara, kini pura-pura sibuk dan menghindari kontak mata. Ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus. Foto di mejanya, beberapa buku, mug kesayangannya. Setiap benda terasa seperti pengingat akan kehidupannya yang kini telah hancur. Ini adalah sebuah penghinaan publik yang luar biasa. Ia harus melakukan walk of shame di hadapan seluruh rekan-rekannya. Setelah selesai, ia berjalan menuju lift dengan membawa kotaknya. Saat ia menunggu pintu lift terbuka, seorang office boy menghampirinya. Permisi, Pak Raka. Tadi ada titipan amplop untuk Bapak. Raka menerima amplop coklat itu tanpa curiga, mungkin surat pemberhentian resmi. Ia membukanya sambil lalu. Di dalamnya, bukan surat, melainkan selembar foto glossy berukuran 5R. Foto dirinya sedang makan malam romantis dengan Maya, rekan kerja sekaligus selingkuhannya. Di bawah foto itu, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang rapi. Talenta seperti Anda tidak pantas bekerja di sini. Jantung Raka serasa berhenti berdetak. Siapa? Siapa yang mengirim ini? Bagaimana mereka bisa mendapatkan foto ini? Kepanikan yang luar biasa menjalari dirinya. Ini bukan lagi sekadar kehilangan pekerjaan. Seseorang sedang mengawasinya. Seseorang sedang menghancurkan hidupnya secara sistematis, baik profesional maupun personal. Ia berdiri termangu di lobi gedung kantornya, memeluk kotak kardus berisi sisa-sisa karirnya. Ia menatap ponselnya, melihat kontak Dinda yang sudah tidak aktif. Sebuah kepingan puzzle yang mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Mobil mewah itu. Panggilan, Nona Muda. Pembatalan proyek Aditama Group. Foto perselingkuhannya. Semuanya terjadi setelah Dinda pergi. Sebuah kesadaran yang menakutkan mulai merayap masuk ke dalam otaknya. Wanita sederhana dan kampungan yang ia dan ibunya hina setiap hari, ternyata memegang kekuatan untuk melenyapkannya dari muka bumi. Dan badai ini, sepertinya baru saja dimulai. Raka tiba di rumah sore itu seperti seorang prajurit yang kalah perang. Wajahnya pucat, langkahnya gontai, dan di tangannya ada sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa harga dirinya. Ia membuka pintu dan mendapati ibunya sedang duduk di sofa, menonton sinetron dengan volume keras, seolah mencoba menenggelamkan keheningan ganjil yang menyelimuti rumah sejak kepergian Dinda. Begitu melihat penampilan putranya, Ibu Siti langsung mematikan televisi. Raka, kenapa kamu pulang jam segini? Dan, apa itu? Tanyanya, menunjuk ke arah kotak kardus. Raka tidak menjawab. Ia meletakkan kotak itu di lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Ia menjatuhkan dirinya di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Pemandangan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Ibu Siti. Kamu dipecat? Pekiknya, suaranya melengking tak percaya. Bagaimana bisa? Kenapa? Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan kosong. Aditama Group, Bu. Mereka membatalkan proyek. Perusahaan menyalahkan aku. Aku dipecat.
Ibu Siti terbelalak, napasnya tercekat. Aditama Group? Kenapa mereka? Tunggu dulu. Wajahnya berubah dari kaget menjadi marah. Matanya menyipit penuh kebencian. Ini pasti ulah perempuan sialan itu. Si Dinda, dia pasti pakai guna-guna atau pelet untuk menghancurkanmu. Kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Sudah diberi tumpangan hidup malah berbuat jahat. Raka terlalu lelah dan syok untuk berdebat. Ia hanya diam, membiarkan ibunya meluapkan amarah dengan berbagai sumpah serapah yang ditujukan kepada Dinda. Di dalam benaknya, kepingan-kepingan aneh itu terus berputar. Dinda, mobil Alphard, panggilan, Nona Muda, dan kini Aditama Group. Semua terasa tidak masuk akal, namun terhubung oleh sebuah benang merah yang menakutkan. Ia belum siap untuk menerima kebenaran yang mulai terbentuk di kepalanya. Baginya, lebih mudah untuk ikut menyalahkan Dinda sebagai perempuan licik daripada menerima kenyataan bahwa mereka telah salah menilai dan merendahkan seseorang yang begitu berkuasa. Keesokan harinya, Ibu Siti bangun dengan tekad baru. Meskipun musibah besar baru saja menimpa putranya, ia tidak bisa melewatkan acara arisan bulanan di lingkungan sosialitanya. Baginya, tidak datang berarti menunjukkan kelemahan. Itu akan menjadi pengakuan bahwa keluarganya sedang dalam masalah. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu kepada para pesaingnya, terutama kepada Ibu Liana, musuh bebuyutannya yang selalu pamer kekayaan suaminya. Ibu Siti memutuskan, ia akan tetap datang dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bahkan, ia akan melancarkan serangan lebih dulu. Ia berdiri di depan cermin, memilih gaun terbaiknya dan perhiasan yang paling berkilau. Ia memoles wajahnya dengan riasan tebal, mencoba menutupi jejak stres dan kurang tidur. Ia berlatih di depan cermin, merangkai kalimat-kalimat yang akan ia gunakan untuk membanggakan Raka. Ia akan bercerita bahwa Raka sedang dipersiapkan untuk posisi yang lebih tinggi, sehingga harus melepaskan jabatannya yang lama. Sebuah kebohongan yang ia harap bisa menutupi kebenaran yang pahit. Dengan topeng kesombongan yang terpasang sempurna, ia pun berangkat. Arisan diadakan di rumah Ibu Liana, sebuah rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi dan kolam renang pribadi. Suasana di dalam sudah ramai. Para wanita sosialita duduk berkelompok, mengobrol sambil menikmati hidangan kue-kue mahal. Aroma parfum desainer bercampur di udara. Ibu Siti masuk dengan dagu terangkat, menyapa semua orang dengan senyum angkuh seolah ia adalah ratu di ruangan itu. Ia sengaja duduk di dekat kelompok yang paling ramai, memastikan suaranya bisa didengar semua orang. Setelah basa-basi sejenak, ia pun memulai narasinya. Aduh, pusing sekali saya beberapa hari ini, keluhnya dengan nada yang dibuat-buat. Raka, anak saya itu, sedang sibuk sekali mempersiapkan proyek raksasa dengan Aditama Group. Klien besar, jadi tekanannya tinggi. Sepertinya sebentar lagi akan ada kabar baik. Perusahaan sedang menyiapkan promosi besar untuknya. Mungkin posisinya akan naik jadi direktur muda. Beberapa ibu-ibu menimpali dengan pujian basa-basi. Wah, hebat sekali Raka. Selamat ya, Jeng Siti. Ibu Siti tersenyum puas, merasakan egonya terangkat. Ia melirik ke arah Ibu Liana, yang sejak tadi hanya diam sambil menyesap tehnya dengan anggun. Setelah Ibu Siti selesai dengan ceritanya, Ibu Liana meletakkan cangkirnya dengan pelan. Suara denting porselen yang lembut itu, entah kenapa berhasil membuat seluruh ruangan menjadi hening. Semua mata kini tertuju padanya. Oh, promosi ya, Jeng Siti, ucap Ibu Liana, suaranya terdengar manis namun menyimpan racun. Saya kira Raka sedang istirahat di rumah. Kasihan, pasti syok sekali ya, baru dipecat kemarin. Jantung Ibu Siti serasa berhenti berdetak. Seluruh darah seolah surut dari wajahnya. Apa maksudmu, Liana? Jangan mengarang cerita kamu ya. Iri saja kamu karena anakku sukses. Balasnya dengan suara yang sedikit bergetar. Ibu Liana tersenyum tipis. Mengarang? Aduh, Jeng, buat apa? Justru suami saya yang kemarin cerita. Beliau kan salah satu pemasok di PT Angkasa Jaya, jadi beliau tahu betul beritanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang menahan napas. Katanya sih, PT Angkasa Jaya sekarang sedang kacau balau. Mereka baru saja masuk daftar hitam Aditama Group. Semua proyek dibatalkan. Dan penyebabnya, Ibu Liana menatap lurus ke mata Ibu Siti, gara-gara salah satu karyawan kepercayaan mereka, namanya Raka Wiryawan, katanya sudah berani menyinggung dan menyakiti hati putri tunggal dari pemilik Aditama Group. Jika ada jarum jatuh di ruangan itu, suaranya pasti akan terdengar. Semua orang terdiam, terkejut. Putri pemilik Aditama Group, konglomerat paling berkuasa di negara ini, Ibu Siti merasakan kepalanya pusing. Telinganya berdenging.
Putri Aditama, Dinda, Alvar, Nona muda. Kepingan-kepingan puzzle itu kini menyatu di kepalanya, membentuk sebuah gambar yang begitu mengerikan hingga ia tidak sanggup memahaminya. Tidak mungkin. Kamu bohong. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Ibu Siti, suaranya terdengar seperti bisikan putus asa. Ibu Liana mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Kasihan sekali ya Raka, tidak tahu diri. Beraninya mempermainkan putri miliarder. Sekarang bukan hanya dipecat, kabarnya ia juga masuk daftar hitam di seluruh perusahaan besar. Habislah karirnya. Ia lalu menoleh ke ibu-ibu yang lain. Makanya, jadi orang itu jangan sombong. Kita tidak pernah tahu siapa orang yang kita hadapi, kan? Sindiran telak itu menjadi penutup yang sempurna. Seketika, bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Tatapan para wanita sosialita yang tadinya penuh kekaguman pada Ibu Siti, kini berubah menjadi tatapan kasihan yang bercampur cemoohan. Mereka mulai menjauhinya, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk bergosip. Dalam sekejap, Ibu Siti menjadi paria. Terasingkan di tengah keramaian. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat pasi, ia bangkit dari kursinya. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Tanpa pamit, ia berjalan cepat keluar dari rumah mewah itu, diiringi oleh bisikan dan tawa tertahan di belakangnya. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, ia menangis tanpa suara. Bukan karena nasib Raka, tapi karena harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Mahkota sosial yang selama ini ia agung-agungkan telah direnggut dan diinjak-injak di depan semua orang. Topengnya telah robek, memperlihatkan kebenaran yang memalukan di baliknya. Dan di tengah rasa malunya, ketakutan yang luar biasa mulai mencengkeram hatinya. Jika Dinda benar-benar orang yang mereka pikirkan, maka ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari penderitaan mereka. Ibu Siti tiba di rumah seperti badai. Ia membanting pintu depan dengan keras, dan langsung menghampiri Raka yang masih termenung lesu di ruang tamu. Wajahnya yang pucat dan bengkak karena tangisan kini dipenuhi amarah dan kepanikan yang meluap-luap. Putri Aditama Group? Raka, jawab ibu. Apa benar Dinda itu putri dari pemilik Aditama Group? Teriaknya histeris, mengguncang-guncang bahu putranya. Raka, yang terkejut dengan kedatangan ibunya yang tiba-tiba, hanya bisa menatap nanar. Kabar yang dibawa ibunya dari arisan menjadi konfirmasi terakhir dari ketakutan terbesarnya. Semua kepingan puzzle kini telah terpasang dengan sempurna. Ia akhirnya mengangguk pelan, sebuah gerakan kecil yang terasa seperti beban seberat 1 ton. Jadi benar, suara Ibu Siti bergetar hebat. Selama ini kita menyuruh putri seorang konglomerat untuk mengepel lantai, mencuci baju kita memanggilnya pembantu. Kesadaran itu menghantam mereka berdua seperti kereta barang. Mereka tidak hanya berbuat salah pada menantu biasa. Mereka telah menghina dan menginjak-injak harga diri pewaris, salah satu keluarga paling berkuasa di negara ini. Angin di luar jendela yang bertiup kencang seolah menjadi pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru akan tiba. Kepanikan mereka bukan lagi sekadar soal kehilangan pekerjaan atau status sosial, melainkan tentang keselamatan hidup mereka. Mereka tidak tahu sejauh mana Dinda akan membalas perbuatan mereka. Di tengah kepanikan itu, bel rumah berbunyi. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Raka menerimanya dengan tangan gemetar. Pengirimnya adalah sebuah perusahaan manajemen properti ternama. Dengan perasaan tidak enak, ia merobek amplop itu. Di dalamnya ada surat resmi dengan kop surat yang berwibawa. Isinya singkat, padat, dan mematikan. Surat itu adalah pemberitahuan pengosongan rumah. Mereka diberi waktu 3x24 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan properti tersebut. Alasan yang tertera adalah pemutusan kontrak sewa oleh pemilik aset. Rumah ini juga akan diambil, rintik Ibu Siti sambil membaca surat itu dari balik bahu Raka. Bukankah ini rumah dinas dari perusahaanmu? Raka membaca detail di bagian bawah surat. Matanya terbelalak ngeri. Bukan, Bu. Rumah ini ternyata aset milik PT Gria Sejahtera, yang disewakan kepada perusahaanku sebagai fasilitas karyawan. Dan PT Gria Sejahtera, Raka menelan ludah dengan susah payah, adalah anak perusahaan dari Aditama Group. Pukulan itu terasa begitu telak. Mereka sadar bahwa Dinda tidak hanya menyerang mereka dari satu sisi. Ia sedang membongkar seluruh fondasi kehidupan mereka, satu persatu, dengan presisi seorang ahli bedah. Rumah yang mereka tinggali, tempat di mana mereka menghina Dinda, ternyata adalah milik keluarga Dinda sendiri. Ironi itu begitu pahit dan menyesakan. Musibah datang silih berganti. Malam itu,
Saat Raka mencoba memesan makanan secara online, karena tidak ada lagi yang memasak di rumah, transaksinya selalu gagal. Kartu kreditnya ditolak. Ia mencoba kartu debitnya, hasilnya sama. Dengan panik, ia menelepon layanan pelanggan bank. Jawaban dari seberang telepon terdengar dingin dan profesional. Mohon maaf, Bapak Raka. Sesuai data kami, seluruh fasilitas kredit dan debit prioritas yang terhubung dengan akun penggajian dari PT Angkasa Jaya telah dibekukan dan dicabut secara efektif per hari ini. Saldo Anda saat ini tidak mencukupi. Telepon itu terlepas dari genggaman Raka. Habis. Mereka benar-benar habis. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan kini tanpa akses ke uang. Mereka terdampar di sebuah pulau terpencil yang mereka ciptakan sendiri, dan air pasang mulai naik dengan cepat. Dalam keputusasaan yang memuncak, Raka melakukan satu hal bodoh. Ia mencoba mencari pegangan, sebuah pelarian, atau mungkin sedikit simpati. Ia menghubungi Maya, wanita simpanannya. Ia mengirim pesan, menceritakan semua masalahnya, berharap wanita itu bisa memberinya sedikit ketenangan. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Nama Maya tertera di layar. Secercah harapan muncul di hati Raka. "Halo, Mei, kamu sudah baca pesanku?" tanyanya penuh harap. "Sudah," jawab suara di seberang dengan nada dingin yang tidak ia kenali. "Raka, aku dengar kamu dipecat dan masuk daftar hitam. Apa itu benar?" "Iya, tapi..." "Kalau begitu, aku rasa kita tidak bisa melanjutkannya lagi," potong Maya dengan cepat. "Aku tidak mau terlibat dengan masalahmu. Karierku masih panjang. Tolong jangan hubungi aku lagi." Klik. Sambungan telepon terputus. Raka mencoba menelepon kembali, namun panggilannya langsung ditolak. Ia mengirim pesan, namun centangnya hanya satu. Ia telah diblokir. Harapan terakhirnya pun sirna. Ia sadar, hubungan itu tidak pernah didasari oleh perasaan. Maya hanya tertarik pada status dan uangnya. Ketika keduanya hilang, Maya pun ikut menghilang. Ia kini benar-benar sendirian. Di sudut lain rumah, Ibu Siti sedang membongkar kotak perhiasannya dengan napas terengah-engah. Ini adalah harta karun terakhirnya, simbol status yang selalu ia banggakan di setiap arisan. Dengan harapan bisa mendapatkan uang tunai untuk bertahan hidup, ia memasukkan semua perhiasannya ke dalam tas dan pergi ke sebuah pegadaian di pasar. Tempat itu terasa asing dan memalukan baginya. Ia menyerahkan perhiasannya kepada seorang petugas penaksir, seorang pria tua berkacamata tebal. Pria itu memeriksa setiap barang dengan teliti menggunakan kaca pembesarnya. "Cincin berlian ini, bagaimana, Pak? Pasti mahal, kan?" tanya Ibu Siti penuh harap. Pria itu menimang-nimang cincin itu. "Berliannya kecil sekali, Bu, kualitasnya rendah. Dan emasnya ini emas muda, kadarnya di bawah 50%. Wajah Ibu Siti menegang. "Kalau kalung ini dari luar negeri. Ini hanya lapis emas, Bu, besi di dalamnya. Tidak ada harganya," jawab si penaksir dengan datar. Satu persatu, harta kebanggaan Ibu Siti dinilai. Hasilnya sama. Sebagian besar adalah perhiasan imitasi atau emas berkualitas rendah yang nilainya sangat jatuh. Seluruh identitas sosialnya, kemewahan yang selalu ia pamerkan, ternyata hanyalah sebuah ilusi murahan. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansialnya. Ia kembali ke rumah dengan tangan hampa dan hati yang hancur. Ia mendapati Raka duduk di lantai yang dingin, di tengah ruang tamu yang mulai dikosongkan. Mereka saling menatap. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keangkuhan. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang kalah, hancur, dan ketakutan. Saat itulah, dari celah pintu bawah, seorang petugas pos menyelipkan sebuah amplop lagi. Amplop putih yang terlihat resmi. Raka merangkak mengambilnya. Di sudut kiri atas, tertera logo sebuah firma hukum paling elit dan paling ditakuti di ibu kota. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini adalah pukulan pamungkas. Pukulan telak yang akan meratakan mereka dengan tanah. Perjalanan menuju firma hukum terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Raka dan Ibu Siti harus menempuhnya dengan menaiki angkutan kota yang panas dan sesak. Bau keringat dan asap knalpot menusuk hidung Ibu Siti, membuatnya ingin muntah. Ia, yang terbiasa diantar jemput dengan mobil nyaman berpendingin udara, kini harus berdesakan dengan orang-orang yang selama ini ia pandang sebelah mata. Setiap guncangan kendaraan terasa seperti cemoohan dari takdir. Raka hanya diam membisu di sampingnya. Wajahnya tertunduk, matanya kosong menatap lantai angkot yang kotor. Pikirannya dipenuhi skenario-skenario mengerikan tentang apa yang akan menanti mereka.
Amplop dari firma hukum itu terasa membakar di dalam tasnya. Setibanya di tujuan, mereka seolah dilempar ke dimensi lain. Sebuah gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan baja menjulang angkuh di hadapan mereka. Puncaknya seakan menusuk awan. Ini adalah Menara Aditama Group, sebuah monumen kekuasaan yang membuat mereka merasa sekecil semut. Dengan langkah gemetar, mereka masuk ke dalam lobi yang begitu luas dan megah. Lantai marmernya berkilauan seperti cermin, memantulkan penampilan mereka yang kucel dan tampak menyedihkan. Udara dingin dari pendingin ruangan yang terpusat terasa menusuk tulang, kontras dengan hawa panas di luar. Seorang resepsionis wanita yang cantik dan berbusana elegan menatap mereka dengan sorot mata dingin, menilai penampilan mereka dari atas ke bawah. "Kami ada janji bertemu," ucap Raka dengan suara serak, menyerahkan surat panggilan itu. Wanita itu melirik surat tersebut sekilas. Tanpa senyum, ia menekan sebuah tombol di interkom. "Tamu untuk Ibu Dinda sudah tiba," ucapnya singkat. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan hitam menghampiri mereka. "Mari, ikuti saya," katanya dengan suara datar tanpa emosi. Mereka tidak diantar menuju lift biasa. Mereka digiring melewati sebuah koridor panjang yang sunyi. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap yang mahal, dihiasi dengan lukisan-lukisan abstrak dan foto-foto hitam putih yang menampilkan sejarah kejayaan Aditama Group. Setiap langkah terasa berat, gema sepatu mereka di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian. Rasanya seperti sebuah arak-arakan penghukuman. Di ujung koridor, terdapat sebuah pintu ganda dari kayu jati yang menjulang tinggi. Petugas keamanan itu mengetuk pintu 2 kali, lalu membukanya. "Silakan masuk," perintahnya. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat napas Raka dan Ibu Siti tercekat. Ruangan itu adalah sebuah ruang rapat dewan direksi yang luar biasa besar. Sebuah meja panjang dari kayu mahoni yang dipernis, hingga mengkilap mendominasi ruangan. Namun, bukan itu yang mencuri perhatian mereka. Di ujung meja, dengan latar belakang jendela raksasa yang menampilkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian lantai 50, duduk seorang wanita. Ia duduk di sebuah kursi utama yang lebih tinggi dari kursi lainnya, membuatnya tampak seperti seorang ratu di atas singgasananya. Cahaya dari jendela membentuk siluet di sekeliling tubuhnya, membuatnya terlihat agung sekaligus mengintimidasi. Saat mata Raka dan Ibu Siti mulai terbiasa dengan cahaya, mereka akhirnya bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dinda. Tapi ini adalah Dinda yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang dijahit sempurna membalut tubuhnya, menunjukkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri. Rambutnya yang biasa ia ikat seadanya, kini ditata dengan begitu elegan. Wajahnya dipoles riasan profesional yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan sorot matanya yang tajam. Di lehernya, melingkar sebuah kalung berlian yang berkilau lembut. Di sampingnya, duduk ayahnya yang menatap mereka dengan dingin, dan di sisi lain, berderet 3 orang pria berjas yang merupakan tim pengacaranya. Dinda hanya diam menatap mereka berjalan mendekat. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti 1 kilometer. Akhirnya, mereka berdiri di hadapan meja raksasa itu, tampak kecil, kotor, dan tidak berdaya. Ibu Siti adalah yang pertama memecah keheningan. Aktingnya sebagai korban langsung dimulai. Ia mencoba memasang wajah memelas, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Dinda, Nak, maafkan Ibu, Nak, Ibu benar-benar tidak tahu. Seandainya Ibu tahu siapa kamu sebenarnya." Rintihnya, mencoba meraih simpati. Dinda mengangkat satu tangannya, sebuah isyarat kecil yang langsung membungkam Ibu Siti. "Pertama," ucap Dinda, suaranya terdengar tenang, dingin, dan bergema di ruangan yang sunyi itu. "Panggil saya Ibu Dinda. Anda tidak punya hak lagi memanggil saya dengan sebutan Nak." Ibu Siti terkesiap, seolah ditampar. "Kedua," lanjut Dinda, matanya kini menyorot tajam. "Pengetahuan Anda tentang siapa saya tidak akan mengubah apapun. Karena karakter asli seseorang terlihat dari caranya memperlakukan orang yang ia anggap tidak memiliki apa-apa. Dan Anda sudah menunjukkan karakter asli Anda dengan sangat jelas." Raka memberanikan diri. "Din, sayang, aku mohon, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Kita bisa perbaiki ini semua, kan? Aku masih suamimu." Sebuah senyum sinis yang sangat tipis tersungging di bibir Dinda. "Suami?" Seorang suami tidak akan diam saja saat istrinya dihina. Seorang suami tidak akan mengirim pesan mesra pada wanita lain dan mengatakan, "Andai saja aku menikah denganmu." Kata, "Sayang, dari mulutmu itu murah sekali, Raka. Mungkin lebih cocok kamu berikan pada Maya." Nama, Maya,
yang disebut dengan begitu gamblang membuat Raka pucat pasi. Ia sadar, Dinda tahu segalanya. Setiap detail kebusukannya. Salah satu pengacara di samping Dinda mendorong setumpuk dokumen tebal ke tengah meja. Bapak Raka, Ibu Siti, pengacara itu memulai. Di hadapan Anda ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan hari ini. Ia membuka dokumen pertama. Ini adalah surat gugatan cerai dari klien kami, Ibu Alinara Dinda Aditama, dengan alasan perselingkuhan dan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Semua bukti, termasuk rekaman percakapan dan foto-foto, sudah kami lampirkan. Pengacara itu membuka dokumen kedua. Ini adalah surat tuntutan ganti rugi atas kerugian imaterial yang diderita klien kami selama masa pernikahan. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk memastikan kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian untuk membayarnya. Lalu ia membuka dokumen ketiga, yang ditujukan khusus untuk Ibu Siti. Dan ini adalah tagihan. Rincian biaya sewa rumah, biaya listrik, air, makanan, dan semua fasilitas yang sempat Anda nikmati saat Anda bermain menjadi mertua dari klien kami. Klien kami berbaik hati tidak menagih biaya jasa atas pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan. Ibu Siti jatuh terduduk di kursi, kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Kepalanya pusing, dunia di sekelilingnya berputar. Raka hanya bisa menatap tumpukan kertas itu dengan nanar. Ini bukan lagi sebuah pelajaran. Ini adalah sebuah eksekusi. Dinda bangkit dari kursinya. Ia berjalan pelan mengitari meja, high heels-nya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara ketukan yang terdengar seperti irama sebuah mars kematian. Ia berhenti di samping Raka. Kamu pernah bilang padaku, bahwa hidupmu akan lebih berwarna jika menikah dengan orang lain. Bisik Dinda, suaranya terdengar jelas di telinga Raka. Anggap saja ini aku membantumu mewujudkan keinginanmu itu. Ia mengambil satu lembar dokumen paling atas, surat cerai, dan sebuah pulpen mahal. Ia meletakkannya tepat di hadapan Raka. Aku bebaskan kamu dari pernikahan ini. Tanda tangani sekarang. Perintahnya mutlak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Di bawah tatapan dingin Dinda, ayahnya, dan para pengacaranya, Raka mengambil pulpen itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Dinda untuk terakhir kalinya, mencari secercah belas kasihan di mata wanita yang pernah ia panggil istri. Namun yang ia temukan hanyalah hamparan padang es yang beku. Ia pun menandatangani surat itu, mengakhiri segalanya dengan goresan tinta yang gemetar. Setelah surat cerai ditandatangani, Raka dan Ibu Siti digiring keluar dari ruang rapat dewan direksi itu oleh petugas keamanan yang sama. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang itu sekali lagi, namun kali ini dengan perasaan yang 100 kali lebih hancur. Mereka bukan lagi tamu, melainkan pesakitan yang baru saja menerima vonis hukuman seumur hidup. Pintu lift yang tertutup terasa seperti pintu penjara yang dibanting di depan wajah mereka. Perjalanan turun dari lantai 50 terasa seperti sedang terlempar jatuh dari puncak dunia, menuju dasar jurang yang paling dalam. Begitu mereka melangkah keluar dari lobi gedung yang dingin dan megah, panas dan bisingnya jalanan ibu kota langsung menyergap mereka. Suara klakson mobil, deru mesin, dan teriakan pedagang asongan terdengar begitu memekakan telinga. Dunia yang tadinya mereka pandang dari atas jendela ruangan Dinda, kini harus mereka hadapi dari bawah, sebagai bagian dari debu jalanan. Mereka berdiri linglung di trotoar, tidak tahu harus melangkah kemana. Rumah mereka akan disita, uang mereka dibekukan, masa depan mereka telah dihapus. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka akhirnya tiba di tempat yang akan menjadi rumah baru mereka. Sebuah kamar kos sempit di gang yang becek dan padat penduduk. Ukuran kamarnya tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah mereka yang dulu. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas di sana-sini. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga, dan satu bola lampu kuning yang berkedip-kedip seolah enggan menyala. Bau pengap dan apek menusuk hidung mereka. Ibu Siti langsung meraung begitu melihat kondisi tempat tinggal baru mereka. Ini, kita akan tinggal di kandang tikus ini, jeritnya histeris, menendang sebuah kasur tipis yang tergeletak di lantai. Raka, yang sudah berada di titik terendah dalam hidupnya, akhirnya meledak. Lalu ibu mau kita tinggal di mana? Di jalanan? Semua ini terjadi juga karena mulut ibu. Karena kesombongan ibu yang tidak ada habisnya. Kamu menyalahkan ibu? Balas Ibu Siti tak kalah keras. Matanya melotot. Kamu yang laki-laki tidak punya pendirian. Kamu yang tidak bisa melindungi istrimu, dan kamu juga yang tidak bisa mengenali siapa istrimu. Kalau saja dari awal kamu tidak menikah dengan perempuan itu, hidup kita tidak akan sehancur ini. Justru kalau saja ibu tidak menghinanya setiap hari, mungkin dia tidak akan semarah ini. Ibu yang memulainya. Ibu yang memanggilnya pembantu.
Pertengkaran hebat pun pecah di dalam ruangan sempit itu. Saling menyalahkan, saling mengumpat. Semua rasa frustrasi, ketakutan, dan penyesalan yang terpendam mereka tumpahkan satu sama lain. Suara mereka yang keras membuat tetangga kos mengetuk pintu dan menyuruh mereka diam. Mereka, yang dulunya adalah keluarga terpandang di kompleks mereka, kini menjadi tontonan murahan di sebuah lingkungan kumuh. Setelah amarah mereka reda, yang tersisa hanyalah keputusasaan yang pekat. Mereka duduk di sudut yang berbeda di ruangan itu, terisak dalam diam. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, secercah harapan gila muncul di benak mereka. Mungkin jika mereka memohon, merendahkan diri serendah-rendahnya, Dinda akan luluh. Raka mengambil ponselnya, mencari kontak Dinda yang ia tahu mungkin sudah diblokir. Ia mencoba menelepon. Gagal. Panggilannya langsung ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak lagi. Coba pakai telepon ibu. Perintahnya pada ibunya. Ibu Siti dengan panik mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Dinda. Hasilnya sama. Panggilan tidak tersambung. Lagi. Coba terus. Desak Raka. Maka dimulailah ritual putus asa itu. Raka menelepon, ditolak. Ibu Siti menelepon, gagal. Mereka melakukannya berulang-ulang, seperti orang gila. Suara nada sibuk dan notifikasi panggilan gagal menjadi musik latar dari penderitaan mereka. 5 kali. 10 kali. 15 kali. Setiap panggilan yang gagal semakin menenggelamkan mereka ke dalam jurang keputusasaan. Jauh dari gang sempit yang pengap itu, di atas awan, Dinda sedang duduk dengan nyaman di dalam kabin jet pribadi keluarganya. Ia baru saja lepas landas, menuju sebuah pulau pribadi di Maldives untuk menenangkan diri dan memulai lembaran hidup yang baru. Ia mengenakan pakaian santai yang nyaman, di tangannya ada segelas jus jeruk segar. Melalui jendela, ia bisa melihat hamparan awan putih yang lembut seperti kapas, dengan semburat jingga dari matahari yang mulai terbenam. Pemandangan itu begitu damai dan indah. Ponselnya yang tergeletak di meja kecil di sampingnya bergetar tanpa henti. Ia meliriknya dengan tenang. Layar ponsel itu menyala, menampilkan serangkaian notifikasi yang masuk bertubi-tubi. 19 panggilan tak terjawab. Sebagian besar dari nomor Raka, beberapa lainnya dari nomor yang tidak ia kenal, yang ia tahu pasti milik Ibu Siti. Dinda menatap layar itu selama beberapa saat. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah sebuah senyum tipis yang penuh dengan kelegaan. Senyum seseorang yang telah berhasil menutup sebuah buku yang menyakitkan dan membuangnya jauh-jauh. Ia telah mendapatkan kembali martabatnya. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah tuntas dibayar. Dengan gerakan yang tenang dan elegan, ia mengambil ponselnya. Jarinya menekan layar beberapa kali, membuka daftar panggilan, lalu dengan mantap ia menekan pilihan, blokir kontak, untuk kedua nomor tersebut. Selesai. Ia meletakkan kembali ponselnya, kali ini dengan posisi layar menghadap ke bawah. Ia tidak perlu lagi melihatnya. Ia menyandarkan kepalanya di kursi yang empuk, menutup matanya sejenak, dan menarik napas dalam-dalam. Ia menghirup udara kebebasan, udara dari masa depan cerah yang menantinya. Saat ia membuka matanya kembali, ia menatap keluar jendela, ke arah cakrawala yang tak berujung. Permainan telah berakhir. Dan ia adalah pemenangnya. 1 tahun kemudian. Di sebuah sudut pasar tradisional yang becek dan ramai, di antara teriakan para pedagang dan tawar-menawar pembeli, duduk seorang wanita tua di belakang sebuah gerobak sederhana. Wajahnya, yang dulu selalu terpoles riasan mahal, kini legam terbakar matahari dan dihiasi kerutan-kerutan dalam yang menceritakan kisah penderitaan. Tangannya, yang dulu terbiasa memegang cangkir teh porselen dan tas bermerek, kini kapalan dan hitam karena membolak-balik adonan gorengan di atas wajan berisi minyak panas. Wanita itu adalah Ibu Siti. Mahkota sosialita yang dulu ia kenakan telah berganti menjadi celemek dekil yang berbau asap. Setiap hari adalah perjuangan yang sama. Ia bangun sebelum fajar untuk mengolah adonan di kamar kosnya yang sempit, mendorong gerobaknya ke pasar, dan berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, berharap ada beberapa orang yang sudi membeli bakwan dan tempe gorengnya. Penghasilannya hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan makan nasi dengan lauk seadanya. Ironisnya, ia kini menjalani hidup yang jauh lebih rendah dari status pembantu yang dulu ia sematkan pada Dinda. Sore itu, saat pasar mulai sepi, Raka datang menghampirinya. Penampilannya tidak lebih baik dari ibunya. Ia mengenakan jaket ojek online yang warnanya sudah kusam, wajahnya kuyu dan lelah. Daftar hitam dari Aditama Group benar-benar mematikan karirnya. Tidak ada satupun perusahaan yang berani menerimanya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi pengemudi ojek,
bertarung dengan kerasnya jalanan ibu kota demi beberapa lembar uang puluhan ribu. "Bagaimana hari ini?" tanya Raka dengan suara parau, tanpa menatap ibunya. "Sepi. Hanya dapat segini," jawab Ibu Siti sambil menunjukkan beberapa lembar uang lecek. "Uang setoranmu mana? Besok sudah harus bayar sewa." Raka menghela napas berat, mengeluarkan dompet tipisnya. "Orderan juga lagi susah. Ini cuma dapat segini." Ibu Siti merebut uang itu dan menghitungnya dengan cepat. Wajahnya langsung masam. "Cuma segini? Ini tidak akan cukup. Kamu ini bagaimana? Kerja begitu saja tidak becus. Dulu waktu ada Dinda, hidup kita enak." "Jangan sebut nama itu lagi, Bu," bentak Raka, emosinya langsung tersulut. "Ibu pikir aku tidak menderita? Aku panas-panasan di jalan, menahan malu, sementara ibu hanya duduk di sini. Semua ini terjadi juga karena keserakahan ibu." Menyalahkan ibu lagi. "Kamu itu anak tidak tahu berterima kasih." Pertengkaran seperti itu sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Cinta antara ibu dan anak telah lama terkikis oleh kerasnya hidup, digantikan oleh rasa saling menyalahkan yang tak berkesudahan. Mereka terikat bersama bukan karena kasih sayang, melainkan oleh nasib sial yang sama. Saat pertengkaran mereka mereda, mata Raka tak sengaja tertumbuk pada sebuah majalah bisnis yang dipajang di lapak koran di seberang mereka. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sampul majalah itu, terpampang wajah seorang wanita yang begitu ia kenal, namun sekaligus terasa begitu asing. Wanita itu tersenyum dengan penuh percaya diri ke arah kamera, sorot matanya tajam dan cerdas. Ia mengenakan setelan kerja yang elegan, dan di belakangnya tampak gedung pencakar langit Aditama Group. Judul besar tercetak di bawah foto itu, Alinara Dinda Aditama, otak di balik program Wanita Bangkit, mengubah filantropi menjadi kekuatan ekonomi baru. Raka terpaku. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dinda, istrinya yang dulu ia sebut kampungan, kini menjadi ikon kesuksesan yang dipuja-puja. Ibu Siti, yang mengikuti arah pandang Raka, juga terdiam. Mulutnya ternganga, tangannya yang memegang spatula gemetar. Dua orang ibu-ibu yang baru saja membeli gorengan mereka berhenti sejenak di dekat lapak koran itu. "Wah, hebat sekali ya Ibu Dinda ini," kata salah seorang dari mereka. "Cantik, pintar, kaya raya, hatinya juga mulia. Program Wanita Bangkit itu benar-benar membantu pengusaha kecil seperti saya. Beliau memberikan modal dan pelatihan gratis." "Iya, saya dengar dulu beliau pernah mengalami masa sulit dalam pernikahannya. Katanya suami dan mertuanya jahat sekali. Benar-benar tidak punya mata, ya." Melepas berlian sebesar itu, timpal temannya. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Raka dan Ibu Siti. Mereka mendengar semuanya. Mereka adalah suami dan mertua jahat yang sedang dibicarakan itu. Mereka adalah orang-orang buta yang telah melempar berlian ke dalam lumpur. Ibu Siti tidak tahan lagi. Ia menjatuhkan spatulanya, menimbulkan bunyi berisik. Ia terduduk lemas di bangku kayunya yang reot dan menangis meraung-raung. Tapi tangisannya kali ini berbeda. Bukan tangisan kemarahan atau penyesalan karena kehilangan harta. Ini adalah tangisan kehancuran jiwa. Tangisan seseorang yang akhirnya sadar sepenuhnya atas kebodohan dan kejahatan yang telah ia perbuat. Raka hanya bisa berdiri mematung, menatap sampul majalah itu. Wajah Dinda yang tersenyum seolah mengejek seluruh hidupnya yang kini telah hancur. Ia tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan wanita itu. Setiap hari, saat ia berjuang di jalanan, ia akan selalu teringat pada singgasana yang pernah ia miliki namun ia sia-siakan. Inilah hukuman mereka yang sesungguhnya. Bukan kemiskinan atau kerja keras. Hukuman mereka adalah hidup selamanya dalam penyesalan, dihantui oleh, seandainya, yang tidak akan pernah bisa mereka putar kembali. Di belahan dunia lain, di sebuah ruang rapat yang didominasi oleh kaca dan warna putih, Dinda baru saja menyelesaikan presentasinya. Ia berdiri di hadapan Dewan Direksi Aditama Group, menjelaskan dengan fasih tentang pencapaian program Wanita Bangkit yang ia gagas. Program itu bukan sekadar kegiatan amal, melainkan sebuah investasi sosial yang berkelanjutan, memberikan kekuatan ekonomi kepada ribuan wanita dari kalangan bawah. Pengalamannya sendiri telah memberinya perspektif yang unik, mengubah luka masa lalunya menjadi sumber kekuatan untuk orang lain. Luar biasa, Dinda. Proyek ini tidak hanya mengangkat citra perusahaan, tapi juga memberikan dampak nyata. Puji ayahnya, yang duduk sebagai pimpinan rapat, dengan sorot mata penuh kebanggaan. Para direksi lain bertepuk tangan. Dinda tersenyum. "Terima kasih. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Masih banyak yang bisa kita lakukan." Setelah rapat selesai,
seorang pria tampan berpenampilan necis menghampirinya. Pria itu adalah Adrian, teman lama Dinda sejak universitas yang kini menjadi salah satu mitra strategisnya dalam proyek sosial tersebut. Adrian adalah satu dari sedikit orang yang tahu cerita lengkap masa lalu Dinda, dan ia selalu menunjukkan kekaguman atas ketegarannya. Presentasi yang hebat seperti biasa, kata Adrian sambil tersenyum hangat. Kamu benar-benar mengubah dunia, satu langkah demi satu langkah. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, jawab Dinda merendah. Mau minum kopi? Ada hal baru yang ingin aku diskusikan denganmu tentang ekspansi program ini. Hubungan mereka berjalan secara alami. Adrian tidak pernah melihatnya sebagai putri seorang konglomerat, atau sebagai wanita yang terluka. Ia melihat Dinda apa adanya, seorang wanita yang brilian, kuat, dan berhati besar. Di dekat Adrian, Dinda merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng. Baik itu topeng wanita sederhana maupun topeng direktur yang dingin. Malam harinya, Dinda berdiri di balkon apartemen penthouse-nya yang mewah, menatap kerlip lampu kota yang terhampar seperti permadani bintang di bawahnya. Pemandangan yang sama seperti setahun yang lalu, namun dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi dinginnya pembalasan dendam. Yang ada hanyalah kedamaian dan rasa syukur. Ia baru saja merapikan beberapa barang lama dan menemukan sebuah album foto kecil. Di dalamnya, ada satu foto pernikahannya dengan Raka. Dulu, melihat foto ini akan membangkitkan rasa sakit dan amarah. Tapi malam ini, saat ia menatapnya, ia tidak merasakan apa-apa. Wajah Raka dan Ibu Siti di foto itu tampak seperti orang asing dari kehidupan orang lain. Mereka adalah bagian dari masa lalu, sebuah pelajaran pahit yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan tenang, ia menutup album foto itu dan menyimpannya di dalam sebuah kotak di bagian paling bawah lemari. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang telah usai. Ponselnya berdering. Nama Adrian muncul di layar. Sedang apa? Tanya suara hangat di seberang. Hanya menikmati pemandangan, jawab Dinda sambil tersenyum. Dan menutup beberapa buku lama. Bagus. Karena sudah saatnya kita menulis buku yang baru. Aku bawakan teh kamomil kesukaanmu. Aku akan sampai dalam 5 menit. Dinda menutup telepon. Ia menatap langit malam yang cerah. Ia tidak lagi membenci Raka atau Ibu Siti. Ia hanya merasa kasihan. Ia berharap, di tengah penderitaan mereka bisa menemukan pelajaran. Namun, itu bukan lagi urusannya. Urusannya sekarang adalah masa depan. Sebuah masa depan yang ia bangun sendiri, di atas fondasi kekuatannya sendiri. Sebuah masa depan yang cerah, penuh harapan, dan mungkin penuh cinta yang tulus. Dan ia siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka.